Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekanku? Pastinya sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran prakarya dan kewirausahaan atau PKWU ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, ya. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan teknik pembelajaran kita ke depan selama 1 semester ini, ya. Karena metode yang kita gunakan itu tidak tatap muka, melainkan yaitu metode daring. Nah, media yang saya gunakan pada 1 semester ke depan itu adalah 1 WhatsApp, 2 Google Classroom, yang ketiga YouTube, dan yang keempat blog. Ya. Jadi 4 media ini yang nanti mungkin silih berganti akan saya gunakan, sehingga mudah-mudahan kalian tidak merasa jenuh. Langkah-langkah pembelajarannya itu yang pertama berdoa, kemudian yang kedua menyimak atau membaca materi, yang ketiga kuis, dan yang keempat penilaian sikap. Saya jabarkan dulu dari 4 poin yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu berdoa. Ya, meskipun mata pelajaran kita adalah PKWU, tapi tetap berdoa merupakan hal pertama yang kita lakukan dalam memulai dan mengakhiri pembelajaran. Ya, jadi setiap pembelajaran dimulai maka kita akan diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa pula. Ya. Nanti setiap sesi dalam pembelajaran saya akan memberikan beberapa detik untuk kalian berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kalian. Selanjutnya, menyimak atau membaca materi. Jadi nanti kalian menyimak materi jika diberikan dalam bentuk video, ya, dan membaca materi dengan baik jika materi diberikan melalui teks. Jadi ke depan tidak hanya video nanti yang saya berikan, tapi bisa saja bentuknya dalam bentuk teks, ya. Selanjutnya yaitu kuis. Nah, kuis merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar materi yang disampaikan diserap oleh kalian. Jadi, di setiap akhir pembelajaran, kalian akan mengerjakan kuis tersebut, ya. Pengirimannya bisa melalui WA, Google Classroom, atau media yang lainnya, nanti sesuai dengan yang saya instruksikan. Dan selain itu, kuis juga sebagai bentuk absensi kalian di setiap pertemuannya. Jadi kalau yang tidak mengikuti kuis, berarti ya dia tidak hadir atau dia tidak menyimak materi yang diberikan. Atau kalian menyimak materi tapi kalian tidak mengerjakan kuis, berarti saya anggap kalian tidak menyimak, karena saya tidak tahu kalian menyimak atau tidak materi nanti yang saya berikan. Begitu ya anak-anakku. Meskipun kita menggunakan teknik daring, tapi tetap sikap itu dinilai. Inilah yang membedakan sekolah dengan belajar secara otodidak di Google. Karena kalau secara pengetahuan sebenarnya kalau saat zaman sekarang ini kalian ya tinggal lihat saja di Google, ya. Tapi kalian mungkin tidak akan menemukan sikap. Nah, meskipun melalui daring ini saya tetap menilai sikap kalian, sehingga dengan harapan, ya, ketika sikap kalian baik maka akan membentuk sebuah karakter, ya, karakter yang baik. Jadi kalian selain berpengetahuan yang luas, kalian juga memiliki karakter yang baik. Itu harapannya. Maka dari itu sikap juga tetap saya berikan penilaian. Karena apa? Karena nanti di rapot ada penilaian untuk sikap.
Nah, sikap yang dinilai itu yang pertama adalah interaksi selama pembelajaran, ya. Jadi dalam pembelajaran nanti dilihat mungkin yang pertama bahasa lisan atau bahasa tulisan. Misalkan ketika kalian menuliskan komentar, ya, saya lihat. Kemudian aktivitas kalian di grup juga saya lihat. Karena saya biasanya menemukan bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip kasar. Nah, itu berarti kan sikap kalian tidak baik. Kemudian kalian tidak menghormati teman kalian yang mengajukan pendapat, atau misalkan yang bertanya, kalian bully dan sebagainya. Nah, itu juga jadi penilaian bagi saya. Kemudian selanjutnya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini saya lihat mungkin dari pengumpulan tugas. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengumpulkan tugas, berarti kan tanggung jawabnya kurang. Sopan santun. Nah, sopan santun juga menjadi penilaian. Misalkan kalian menelpon saya, kemudian ya bahasa kalian di grup, ya, tadi seperti misalkan bahasa lisan tadi, maka itu juga kan terlihat dari sopan dan santun. Sikap-sikap itulah yang menjadi penilaian saya, dengan harapan ya meskipun kita metodenya menggunakan metode daring, tapi tetap pengetahuan dan karakter itu menjadi prioritas kita atau prioritas saya selaku pengajar materi kewirausahaan. Gitulah ya anak-anakku. Ini merupakan konsep dari bab pertama, yaitu wirausaha produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Ada 5 ya, ada 5 submateri yang akan kita bahas. Namun pada kesempatan ini ya, kita akan membahas satu submateri, yaitu perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Oke, silahkan simak dengan baik ya. Yang pertama, perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Ada 3 poin. 1, keragaman makanan khas daerah. Yang kedua, metode pengolahan sederhana. Dan yang ketiga, sumber bahan baku yang melimpah. Oke, kita bahas keragaman makanan khas daerah. Makanan khas daerah atau makanan tradisional sangat potensial dikembangkan karena berbasis pada bahan baku yang tersedia di sekitar kita. Makanan tradisional bisa mencakup segala jenis makanan olahan, termasuk makanan utama, kudapan, maupun minuman yang dikenal dan lazim dikonsumsi di daerah tertentu. Kekhasan bahan baku, cara masak, dan filosofi dari makanan khas daerah selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Nah, ini contoh dari makanan khas daerah, misalkan telur asin, mochi, rendang, dan asinan. Selanjutnya adalah metode pengolahan sederhana. Nah, kesederhanaan pengolahan inilah yang menjadi daya tarik dari makanan khas daerah selain dari tentunya cita rasanya ya, atau rasanya. Misalnya lemang atau dalam bahasa Sunda lemeng ya, yang menjadi makanan khas daerah diolah dengan cara memasukkan beras ke dalam bambu kemudian dibakar. Nah, kesederhanaan itulah ya, kesederhanaan cara pengolahannya itulah yang membuat daya tarik dari lemang ya. Dengan cara dibakar dengan metode tradisional ya, kemudian menghasilkan cita rasa yang berbeda ya, gitu. Selanjutnya, sumber bahan baku yang melimpah. Nah, bahan baku makanan khas daerah cukup mudah ditemukan serta melimpah di daerah kita, sehingga tinggal pintar-pintarnya kita dalam mengolah, mengemas, dan mempromosikan makanan khas daerah yang kita buat ya. Jadi sumber bahan baku yang melimpah inilah yang memudahkan ya kita nanti dalam memproduksi ya makanan khas daerah. Baik, materinya hanya itu
ya. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian lihat di buku paket ya. Kemudian sebelum saya akhiri dan saya berikan kuis ya, ada poin penting yang harus kalian ketahui dari pembelajaran prakarya dan kewirausahaan ini ya, atau yang disingkat PKWU. Nah, ada dua kata, yaitu prakarya dan kewirausahaan. Prakarya artinya apa? Berarti artinya kalian harus membuat sebuah karya ya. Harus membuat sebuah karya yang kemudian ya itu dibuatkan jadi sebuah usaha ya. Berarti pembelajaran kita kali ini ya, kalian akan membuat sebuah karya dan kalian akan belajar bagaimana caranya agar karya yang kalian buat itu bisa dipromosikan. Mungkin kalau di seni budaya itu kan ada pembuatan karya, tetapi kalian tidak sampai ke penjualannya ya, hanya membuatnya. Misalnya karya seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi, kalian hanya membuat saja. Nah, kalau sekarang ya, kalian membuat ya, kemudian kalian harus bisa mempromosikan. Nah, inilah ya, menurut saya perbedaan yang mencolok antara seni budaya dengan prakarya dan kewirausahaan. Jadi selain kalian harus bisa menghasilkan sebuah karya ya, kalian juga harus bisa menjualnya. Nah, kebetulan untuk materi kali ini yaitu tentang makanan khas daerah ya. Jadi kalian harus bisa membuat sebuah makanan ya khas daerah, kemudian nanti kalian harus bisa mempromosikannya atau kalian harus bisa menjualnya. Nah, untuk kuis kali ini tuh, nah silahkan kalian simak dengan baik agar tidak bertanya-tanya ya, sehingga mudah untuk mengerjakannya. Oke ya, ingat moto kita ya, kalau kalian ingat ketika belajar dengan saya, yaitu jangan mengeluh ya. Mudah-mudahan yang kalau kelas MIPA mungkin pernah belajar dengan saya untuk bahasa Indonesia ya. Di bahasa Indonesia ada moto kita adalah jangan mengeluh. Karena kalau sudah mengeluh ya sudah, itu akan terasa berat. Tetapi kalau tidak mengeluh, insya Allah akan mudah. Oke ya, silakan simak dengan baik kuisnya. Kuisnya adalah pilihlah satu makanan khas yang ada di daerah kalian atau di kampung kalian ya, yang bisa dipraktikkan dan memiliki nilai jual yang tinggi. Ingat ya, di garis bawahi, yang bisa dipraktikkan dan memiliki nilai jual yang tinggi ya. Jadi silahkan kalian pikirkan satu makanan khas kampung kalian ya, yang itu bahan bakunya mudah didapat, yang mudah dikerjakan, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Gitu. Kalau sudah ada dan kalian kira-kira mampu untuk membuat dan menjualnya, maka silahkan kalian isi di Google Classroom lewat komentar pribadi. Ya, batasan pengumpulannya yaitu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu berarti ya kalian tidak mengikuti pembelajaran kali ini. Oke ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, sebelum kalian beranjak dari depan monitor kalian, maka berdoa terlebih dahulu. Terima kasih.